Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang agama. Oke, disclaimer dulu ya. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar pengetahuan saya yang dangkal mengenai agama saja. Jadi kalian harus cari referensi yang lebih terpercaya. Oke, kita mulai masuk ke isi dari video, yaitu memaknai kalimat yang diucapkan. Banyak orang yang tidak mengetahui ya makna apa yang dibaca atau diucapkan gitu. Jadi menurut saya itu banyak orang yang asal baca aja gitu, nggak paham tentang apa yang mereka ucapkan sebenarnya. Jadi nggak tahu tuh fungsinya buat apa, atau hanya mendengar apa ya, dari gurunya atau orang lain, kalau doa ini nih untuk sesuatu gitu misalnya, atau kalimat ini fungsinya untuk apa gitu, tergantung dari orang lain tersebut ya. Yang penting bagi kalian tuh yang penting udah baca itu, kalian sudah dilindungi, kalian udah terselamatkan, atau kalian udah bisa mendapat berkah gitu, misalnya seperti itu ya. Menurutku itu sih kurang ini ya, tindakan yang kurang tepat ya, karena tidak menghargai arti ucapan atau doa tersebut gitu. Kalau misalnya kita asal baca kan kadang-kadang mungkin kurang pas gitu artinya, atau keadaannya kurang pas, kalian doa itu maka nggak sesuai, atau nggak kalian ya asal baca aja, yang penting kan wah ini bacaan bisa melindungi gitu misalnya gitu. Eh, Misalnya contoh sederhana aja ya, ketika kita ketakutan aja, itu kan karena kita takut sesuatu, kita pasti minta pertolongan yang lebih kuat kan. Jadi yang paling gampang ini sih contohnya sih. Jadi kalau saat kata ketakutan itu kan, misalnya saat melihat penampakan jin, nah kita kan pasti baca doa tuh, dan minta perlindungan kepada Tuhan kan, kepada Allah gitu. Nah di sini akan diuji gitu, kalian tuh akan diuji, bacaan kalian atau kepercayaan hati kalian itu akan diuji. Jadi ketika kalian melihat penampakan itu, pasti kalian akan refleks lah, namanya kita kan makhluk ya, makhluk kan pasti bergantung pada yang lebih kuat, itu pasti normal ya. Jadi tindakan tersebut tuh normal, karena kan Tuhan atau Allah itu kan memerintahkan hal tersebut, sudah ada dicantumkan di Al-Quran gitu. Di hadis juga ada cara apa berlindung, tata cara berlindung gitu kepada Allah gitu kan. Nah, yang jadi permasalahannya itu ketika kalian baca doa untuk meminta pertolongan dan perlindungan ya, tapi kalian masih takut ya terhadap penampakan tersebut atau makhluk tersebut gitu. Ya kalau masalah ya masih takut terhadap masalah tersebut, karena ini banyak ya, karena kita kan kalau makhluk kan takut ya, misalnya dalam uh, apa yang dihadapinya gitu, misalnya masalah-masalah yang ada di dunia gitu, termasuk hal goib juga termasuk juga di situ. Oke, terus menurut saya tuh kayak apa ya, nggak sopan aja gitu sama eh, Tuhan yang kita mintai pertolongan dan perlindungan gitu. Jadi kayak kita tuh nggak memahami atau memaknai gitu yang kita ucapkan. Padahal kalau kita ngomong itu harus disertai dengan hati juga gitu. Kalian kan kayak gini aja nih, mungkin kayak sholat kan butuh niat gitu. Niat kan ya ada bacaannya, cuma kalaupun nggak dibaca, diamalkan dalam pikiran dan dipercaya dalam hati, itu sudah cukup kan, nggak perlu diucapkan gitu, asalkan kayak niat di hati kalian sudah ditancapkan. Nah sama kayak bacaan-bacaan yang diucapkan untuk melindungi kalian gitu, untuk minta pertolongan gitu, kalian baca di mulut, di lisan, tapi harus ditancapkan juga di hati gitu. Saya contohkan aja ya, satu kalimat yang mungkin kalian tahu artinya, kayak Allahu Akbar. Nah Allahu Akbar kan memiliki arti Allah Maha Besar atau Tuhan Maha Besar ya. Nah itu menandakan
ada arti atau makna bahwa Allah itu maha besar, maka tidak ada yang lebih besar darinya. Nah, ketika kalian menghadapi sesuatu atau bertemu sesuatu, ketika terus kalian baca Allahu Akbar, maka di hati kalian tancapkan juga, maknai juga gitu arti dari Tuhan maha besar. Kalian baca misalnya baca Allahu Akbar, udah mengakui di lisan, tapi di hati kalian masih ada rasa, oh ini masalah besar banget, atau enggak ini misalnya ada penampakan, wah ini bisa menyakiti saya gitu. Padahal di lisan udah mengucapkan Allah maha besar gitu. Harusnya ketika diucapkan di hati kalian juga ditancapkan juga bahwa ketika Tuhan tuh maha besar, maka tidak akan ada yang lebih besar darinya gitu. Apapun masalahnya, apapun misalnya apapun yang kalian hadapi, harusnya kayak gitulah. Kalau misalnya kalian masih belum paham ya dengan umpama yang saya sebutkan sebelumnya, saya umpamakan dengan hal lain nih. Misalnya yang kayak antar manusia lah. Saya umpamakan ada penjahat nih yang ingin menyakiti Anda. Lalu terus Anda datang nih, berlindung lah kepada orang yang lebih kuat gitu. Pada orang yang lebih kuat dan berpengaruh gitu untuk melindungi Anda. Jadi Anda misalnya mencari perlindungan ke orang tersebut gitu. Nah, Anda tahu bahwa orang itu bisa melindungi Anda dari penjahat yang mengejar Anda itu. Tapi ketika Anda meminta pertolongan atau perlindungan ke orang tersebut, apa yang kalian bilang itu tuh kayak awalnya minta ya, di lisan kalian minta. Cuma apa yang kalian bahas itu betapa kuat penjahat tersebut gitu, betapa hebatnya penjahat tersebut gitu. Kalian bisa membayangkan gitu, kalian datang nih ke orang yang kuat dan hebat itu untuk meminta pertolongan, dan kalian tahu dia bisa melindungi Anda, tapi apa yang Anda pikirkan itu betapa hebat penjahat yang mengejar Anda. Itu kayak kalian datang tapi gak sopannya itu kalian mikirin kehebatan penjahat tersebut, bukan memuji kehebatan orang yang melindungi Anda gitu. Misalnya kayak gitu. Walaupun kalian masih belum masuk ya, kayak percontohan tadi, yang lebih sederhana lagi dah. Misalnya dalam hubungan rumah tangga dah, misalnya ya, suami istri dah, ya, suami istri kan. Misalnya suami istri itu diceritakan sedang berkendara di jalan, suaminya sebagai pengemudi dan istrinya sebagai penumpangnya, naik motor lah, kan berduaan gitu kan. Nah, suatu ketika suami istri ini kan sedang berjalan di jalan ya, maksudnya sedang berkendara gitu, mengenai motor. Nah, tiba-tiba ada pengemudi di jalan tuh ugal-ugalan, ya nggak tertib peraturan lah, itu menyerobot gitu kendaraan yang dinaiki pasangan tadi, suami istri tadi. Nah, refleks kan, pasti si suami yang ingin melindungi istrinya itu refleks untuk bermanuver ya, untuk menghindari pengemudi yang tidak tertib itu. Dan mungkin kalau yang biasanya terjadi kan mengumpat ya, kayak dasar nih tit gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang normal kan untuk melindungi istrinya gitu. Suami tadi bermanuver gitu sampai meluapkan kata-kata mutiara karena luapan emosi tadi. Tapi yang biasa terjadi itu terkadang gitu. Nah, si istrinya itu bukan ngebela suaminya yang sudah melindungi melindungi dirinya ya. Si istrinya kan harusnya berpikir bahwa oh, suami ini sudah melindungi dirinya gitu. Dia bermanuver seperti itu sampai mengeluarkan kata-kata mutiara untuk melindungi keselamatan dirinya, penumpang gitu, yang istrinya tadi sebagai penumpang. Tapi yang apa yang dilakukan istrinya itu malah membela ataupun ini menasehati suaminya itu agar lebih berhati-hati gitu, ataupun malah ngebela pengemudi lain yang tadi nyerobot gitu. Mau ngomong kayak gini misalnya, suami bilang si istri bilang kayak kamu hati-hati ya gitu kalau berkendara gitu. Padahal kan yang ingin dilakukan suaminya kan dia udah tertib misalnya, udah mematuhi aturan, tapi kan yang salah kan orang lain. Di sini
Yang harusnya disalahkan kan pengemudi lain itu, tapi si istrinya malah nasehatin suaminya gitu. Kan apa yang bisa dibayangkan gitu perasaan si suaminya yang harusnya dia dipuji gitu, karena telah mengutamakan keselamatan istrinya, tapi malah dinasehatin oleh istrinya. Ya itu bisa jadi pertengkaran lah. Itu contohnya secara sederhana, yang lebih paling sederhana lah menurut saya lah di kehidupan sehari-hari. Terus kita kembalikan tuh ke topik sebelumnya tuh, saat kita mengucapkan suatu, saya harap gitu itu diusahakan tuh bisa memaknai atau memahami lah kalimat yang diucapkan gitu. Jadi jangan ya asal baca aja gitu, kayak apa ya, di lisan aja gitu, nggak masuk ke hati. Padahal menurut saya itu lebih bagus di hati kalian sudah yakin gitu, udah pasti yakin, terus abis itu baru diucapkan gitu. Walaupun yang mungkin diucapkan tuh karena kita mendengar kalau kita ngucapin ini gitu, ngucapin ini bisa mengusir atau bisa melindungi diri kita gitu. Eh, Terus misalnya ada pendapat nih, misalnya kalian berpendapat bahwa kan udah cukup tuh hanya baca doang tuh udah dapat dampaknya gitu. Jadi ketika kalian baca, efeknya itu udah ada gitu, udah kalian rasakan gitu. Ya menurut saya tuh sah-sah aja sih. Maksudnya dengan kalian baca aja tanpa memahami isinya itu sudah dapat manfaat gitu. Nah, maka saya bisa berpendapat bahwa kalau misalnya tanpa tanpa memahami saja sudah bagus, sudah dapatkan manfaatnya, apalagi jika kalian paham gitu dengan apa yang kalian ucapkan atau kalimat yang kalian bacakan itu. Jadi mungkin dampaknya bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya, yang asal baca aja misalnya, oh ini bacanya bisa membawa berkah misalnya, itu udah apa ya, bisa membawa keberkahan atau membawa dampak gitu. Apalagi kalian bisa memahami, menghayati gitu, memaknai kalimat yang kalian ucapkan. Menurut saya itu dampaknya mungkin berkali-kali lipat gitu, dampaknya daripada yang hanya diucapkan di lisan saja. Jadi kalian ucapkan di lisan, dipercaya juga dalam hati gitu, bahwa kalimat ini bisa melindungi anda gitu, kalimat ini bisa menjadi penghubung gitu antara anda dengan pencipta anda, pencipta kita gitu. Ya mungkin ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian ya pengetahuan ya agama saya yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, biasa saya katakan bahwa jika ditemukan suatu kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan dan kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Oke. Terus sebelumnya di channel ini itu kita punya moto ya, janji dengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat ya videonya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.